Menjadi orang tua efektif. Cara pintar mendidik anak agar bertanggung jawab. Karya Thomas Gordon. Tak semua orang tua memiliki bekal untuk mengasuh dan mendidik anak. Buku Menjadi Orang Tua Efektif, Cara Pintar Mendidik Anak Agar Bertanggung Jawab, ditulis oleh Thomas Gordon untuk orang tua, guru, atau pendidik yang ingin meningkatkan keterampilan sebagai pengasuh dan pendidik anak seoptimal mungkin. Buku ini juga berguna bagi mereka yang sedang mencari metode pengasuhan yang tepat untuk diterapkan dalam lingkungan keluarga. Menjadi orang tua bukanlah hal sederhana, apalagi di masa sekarang, ketika teknologi berkembang begitu pesat. Mengasuh dan mendidik anak bisa menjadi tantangan besar bagi setiap orang tua. Gak sedikit loh orang tua yang mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang gak sesuai harapan. Misalnya, terlibat kenakalan remaja. Dalam buku ini, penulis yang merupakan ahli psikologi dari Amerika Serikat memberikan metode orang tua efektif atau MOE, yaitu metode baru untuk memperbaiki hubungan orang tua dan anak. Menariknya, metode itu diberikan dalam bentuk latihan. Misal, latihan untuk mendengarkan aktif, memperlihatkan bahwa orang tua menerima perasaan-perasaan anak. Bisa membuat anak tertolong untuk dapat menerima perasaan-perasaannya sendiri dan mengubah tingkah laku anak yang semula nggak bisa diterima dengan mengubah lingkungannya. Selain itu, dengan mendengarkan materi buku ini, kamu akan mengetahui tentang cara untuk menjadi orang tua yang sejak awal bisa menghindari permasalahan anak di kemudian hari, cara yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan keterampilan sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, dan metode apa yang dapat diterapkan secara langsung dalam lingkungan keluarga. Orang tua disalahkan, tapi tidak dilatih. Kita sering mendengar tentang kenakalan remaja dan masalah-masalah dalam masyarakat yang disebabkan oleh anak muda. Setelah mempelajari statistik yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja yang dirundung masalah, seperti penyalahgunaan obat terlarang dan bunuh diri, para ahli kesehatan jiwa mengeluhkan kalau problem-problem tersebut terjadi karena kesalahan orang tua. Begitupun ketika anak-anak gagal di sekolah. Para guru dan penyelenggara sekolah menunjuk orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Terus, siapa dong yang membela orang tua? Memang sudah berapa banyak usaha yang dilakukan untuk mendukung orang tua agar lebih efektif dalam membesarkan anak-anaknya. Dan dari mana orang tua tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah? Yap, selama ini orang tua selalu disalahkan. Tapi mereka nggak dilatih cara mendidik dan membesarkan anak dengan benar. Tahu nggak, jutaan ibu dan ayah yang masih muda menerima tugas paling sulit setiap tahunnya. Mereka harus mengurus bayi yang sama sekali tak berdaya dan bertanggung jawab penuh atasnya. Tanggung jawab itu juga menyangkut kesehatan jiwa raga dan pendidikan, agar si anak kelak menjadi manusia yang bermanfaat. Orang tua adalah manusia, bukan malaikat. Ketika seseorang menjadi orang tua, mereka memainkan peran tertentu yang kadang bisa membuat mereka lupa kalau sesungguhnya mereka adalah manusia biasa. Setelah ditahbiskan sebagai orang tua dengan segala kekudusannya, mereka merasa harus mengenakan jubah orang tua. Mereka mencoba bertindak menurut cara-cara tertentu karena mengira memang seperti itulah bagaimana orang tua bertindak. Apakah hal ini bermanfaat bagi orang tua? Enggak dong. Hal itu malah membuat orang tua lupa kalau sebenarnya
mereka tetaplah manusia dengan segala kekurangan, pribadi dengan segala keterbatasan, dan manusia yang nyata dengan perasaan yang nyata pula. Nah, ketika orang tua lupa kalau mereka juga manusia, mereka nggak lagi merasa bebas menjadi diri sendiri. Seperti mereka harus selalu bersikap konsisten dalam perasaan-perasaan mereka, harus selalu menyayangi anak-anak, harus bersikap adil, dan terpenting adalah tidak boleh mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kok begitu? Iya, karena sebagai orang tua, mereka punya tanggung jawab untuk menjadi lebih baik daripada sekedar menjadi manusia biasa. Memikul beban berat ini jelas menjadi tantangan bagi orang tua. Bagaimana enggak? Mereka tuh merasa harus bersikap tegas dalam mengelola perasaan, harus selalu menyayangi anak-anak, harus menerima dan bersikap toleran tanpa syarat, serta memprioritaskan kebutuhan anak. Tapi ternyata niat-niat baik ini justru membuat orang tua kurang efektif dalam mengasuh dan mendidik anak. Melupakan sifat-sifat alami manusia adalah kesalahan serius pertama yang seseorang lakukan sewaktu memainkan peran sebagai orang tua. Sepasang orang tua yang efektif akan membiarkan diri mereka menjadi pribadi-pribadi sejati. Anak-anak pun akan sungguh-sungguh menghargai sifat manusiawi orang tua dan jadi nggak bersikap berpura-pura di hadapan orang tua. Kelak ketika dewasa, anak-anak ini akan menyukai orang tua mereka sebagai ayah dan ibu yang tulus, menyenangkan, dan bertindak layaknya teman. Mengapa anak mempunyai masalah? Selama hidup, semua anak pernah menghadapi situasi yang gak menyenangkan, mengecewakan, menyakitkan, atau menghancurkan. Misalnya, ketika menghadapi masalah dengan teman, kakak atau adik, orang tua, guru, lingkungan, bahkan dengan dirinya sendiri. Anak yang beruntung dapat meminta bantuan untuk mengatasi masalah-masalah itu dan bisa mempertahankan kesehatan psikologis menjadi lebih kuat serta percaya diri. Tapi, anak-anak yang nggak mendapatkan bantuan akan dihimpit terus-terusan oleh masalah-masalah emosional tersebut. Beberapa contoh masalah yang mungkin dimiliki anak, misalnya nggak disukai salah seorang temannya, kecewa karena nggak ada yang mengajak berkencan, malu karena gemuk, dan mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Masalah-masalah itu dihadapi anak dalam kehidupannya sendiri. Kekecewaan, keraguan, kesedihan, keprihatinan, bahkan kegagalan adalah masalahnya sendiri, bukan masalah orang tuanya. Yang sering terjadi, orang tua cenderung menjadikan masalah anak-anaknya sebagai masalah mereka sendiri. Padahal, hal itu sia-sia karena akan membuat mereka merasa sedih dan bikin hubungan mereka dengan anak makin buruk, dan mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk bertindak sebagai konselor yang efektif bagi putra-putri mereka. Dengan enggak menjadikan masalah anak sebagai masalah sendiri, orang tua bisa menjadi konselor bagi anak-anaknya. Caranya adalah dengan memperbolehkan anak memiliki masalah dan percaya kalau sang anak punya kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri. Orang tua cukup mendengarkan secara aktif dan mendorong anak mencari penyelesaian masalahnya sendiri. Mengubah tingkah laku yang tidak dapat diterima dengan cara mengubah lingkungan. Hanya sedikit orang tua yang berusaha mengubah tingkah laku anak dengan mengubah lingkungan hidup anaknya. Biasanya, cara itu dilakukan orang tua kepada anak yang masih bayi. Ketika anak sudah semakin besar, orang tua lebih suka memakai metode verbal, terutama dengan menggunakan cara yang meremehkan atau mengancam anak.
seperti mengatakan akibat-akibat yang akan terjadi bila anak melakukan sesuatu. Kau akan menyesal kalau melakukan hal itu. Atau, sekali lagi bicara, kau harus keluar dari ruangan ini. Orang tua mengabaikan perubahan lingkungan dan berusaha mengubah tingkah laku anak yang gak dapat diterima melalui kata-kata. Padahal, mengubah lingkungan adalah metode yang sangat sederhana dan manjur untuk anak-anak di semua usia. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengubah lingkungan adalah 1. Memperkaya lingkungan dengan menyediakan berbagai kegiatan menarik seperti mainan, bahan bacaan, dan sebagainya. Semua ini dapat mengurangi tingkah laku agresif, gelisah, atau mengganggu pada anak. 2. Menyederhanakan lingkungan. Lingkungan rumah perlu diubah untuk memudahkan anak dalam mengerjakan hal tertentu bagi dirinya dengan menggunakan objek-objek yang ada dengan aman. Misalnya, membuat pijakan agar anak dapat mengambil pakaiannya sendiri dari dalam lemari, membeli alat-alat makan khusus bagi anak, meletakkan paku gantungan di tempat rendah, dan membeli cangkir atau gelas yang gak bisa pecah. Dengan begitu, anak diharapkan dapat terlindungi dari kekecewaan yang muncul karena gak mampu mengendalikan diri, seperti melempar barang-barang ke lantai, merengek, berlari-lari, dan menangis. 3. Mengganti satu kegiatan dengan kegiatan lain. Misalnya, mengganti pisau tajam dengan pisau tumpul. Bila anak selalu ingin memeriksa isi laci, beri ia beberapa botol kosong atau kotak untuk bermain-main di lantai. Jika anak ingin menggambari tembok dengan pensil warna, beri ia kertas besar yang bisa dicoret-coret. Praktik ini bisa dilakukan orang tua dengan halus dan tenang supaya anak-anak nggak frustrasi dan menangis. Orang tua dapat mencegah timbulnya konflik dengan mengubah diri sendiri. Orang tua dapat mencegah timbulnya banyak konflik antara orang tua dan anak dengan mengubah beberapa sikap mereka sendiri. Saran ini diajukan sebagai saran terakhir, karena kadang orang tua agak merasa terancam jika mereka tahu kalau kadang orang tualah yang harus berubah, bukan anak-anak mereka. Biasanya, orang tua lebih mudah menerima metode-metode baru untuk mengubah lingkungan, bukan mengubah perlakuan diri mereka sendiri. Di masyarakat kita, menjadi orang tua lebih dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak daripada pertumbuhan dan perkembangan orang tua. Menjadi orang tua seringkali hanya berarti membesarkan anak, dan anak-anak itulah yang harus menyesuaikan diri dengan orang tua. Yang ada hanyalah anak yang nakal, bukan orang tua yang nakal. Tapi orang tua perlu tahu, kalau ada kalanya mereka harus berubah untuk mencegah konflik serius atau mempertahankan hubungan dengan anak. Hal itu berlaku juga dalam interaksi dengan suami, istri, rekan kerja, teman, dan orang lain. Misal, kamu terganggu dengan kebiasaan teman yang terlambat memenuhi janji. Selama bertahun-tahun berhubungan dengannya, kamu pun mulai menerima kebiasaan tersebut dan mungkin bisa bercanda tentangnya. Hal itu gak lagi mengganggumu dan kamu bisa menerimanya sebagai salah satu sifat temanmu. Tingkah laku temanmu gak berubah. Kamu yang menyesuaikan diri, kamu yang berubah. Pesan dari buku ini. Seseorang yang menerima diri sendiri sebagai seorang pribadi akan cenderung semakin mudah dalam menerima orang lain. Sementara, orang yang gak bisa menerima dirinya sendiri biasanya sulit menoleransi banyak hal dari orang lain. Misal, ketika seseorang bicara, ia ingin orang lain mengerti perasaannya.
nggak hanya apa yang ia katakan. Anak-anak khususnya adalah makhluk perasa. Karena itu, sebagian besar ungkapan mereka disertai dengan perasaan senang, benci, kecewa, takut, cinta, marah, bangga, sedih, dan sebagainya. Ketika anak berkomunikasi dengan orang tua, mereka mengharapkan empati orang tua terhadap perasaannya. Jika orang tua nggak berempati, anak akan merasa kalau perasaannya nggak dimengerti. Saran dari buku ini, untuk menjadi orang tua yang efektif, orang nggak perlu membuang sifat kemanusiaan dalam dirinya. Terimalah diri sebagai seorang yang bisa mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap anak. Kamu nggak perlu berpura-pura menerima dan mencintai seseorang kalau nggak sungguh-sungguh merasa begitu.